ada beberapa orang yang punya apa ya, ada penyakitnya. Jadi dia itu nggak bisa Oh, melihat beberapa color warna blind, gitu. buta warna. Eh, ya buta warnanya ada yang kayak eh apa ya istilahnya itu, kayak bukan istilah buta warna kalau di HP itu. Nah, itu dipelajarin biar desain kita itu inklusif, biar desain kita itu bisa diakses semua orang gitu. Terus ada juga yang mempelajari tentang yang sekarang tuh paling penting itu bikin aplikasi kita itu inklusif, artinya bisa diakses semua orang, kayak orang disabilitas ataupun yang lain-lain kayak gitu. Ada loading gitu, ada beberapa loading yang desainnya itu bikin orang pusing. Kamu pernah nggak tapi ada Ju- loading yang bikin kamu Iya pusing? juga sih, tapi kayaknya ide bagus. Jadi kayak ada yang mempelajari, ada penelitian kayak visual loading paling terbaik dan nggak bikin pusing itu seperti apa kayak gitu. Emang yang paling nggak bikin pusing yang kayak gimana? Coba ketebak yang bar semakin lama semakin memanjang kan? Bar yang semakin lama, iya itu bisa. Ada juga loading yang muter itu. Cuma kalau nggak salah ada kayak repetisinya tuh baiknya seberapa menit sih dia berputar kayak gitu. Jadi Setahu ada yang paling efektif kayak gitu. Tapi apa Miss kurang itu kan lebih ke desain ya. Miss kurang begitu mempelajarin. Cuma ada ilmunya sendiri gitu. Ada role-nya sendiri. Kalau sekarang namanya user UI UX gitu. User interface and user experience gitu. Nah, itu buatnya itu emang pakai JavaScript ya. Tapi cuma JavaScript itu ilmu untuk membuatnya. Tapi kalau untuk penelitiannya mana yang paling bagus, itu si UI UX itu yang bekerja. Jadi UI UX itu sama kayak arsitek. Nah, programmer yang kita lakukan itu bisa aja kayak developernya, kayak yang lagi bangun gitu. Jadi nanti kalau udah detail, kamu akan belajar ini ya, siklus pembuatan aplikasi itu seperti apa dan butuh peran apa aja kayak gitu. Nah, tapi kita saat ini perannya masih di developer, masih di proses membuat gitu. Nanti mungkin Diki bisa waktu udah masuk SMK Telkom udah tahu banyak hal, jadi kamu nanti udah tahu arahnya mau kemana gitu. Nah, kalau saat ini kita akan fokus ke pembuatan interaksi, DOM dan interaksi. Nah, DOM itu sebenarnya udah Miss sempet bahas ya di pertemuan sebelumnya yang dokumen Get ID, ingat nggak? yang Dan hmm? yang kayak contoh kita mau ganti warnanya, Ya ya ya. kita Atau mau kalau enggak ganti font. fontnya juga bisa. Jadi kita akan mengubah tampilan halaman itu lewat JavaScript, itu gunanya DOM ya. Nah, di sini contohnya karena kita kan buat light mode, dark mode ya. Jadi di sini ada documents.bodyClassList.toggle. Toggle itu yang kayak switch button gitu loh, dipencet dia pindah, dipencet dia pindah gitu. Nah, ini DOM itu document object model. Sebelumnya kita udah gunain yang ini elemen get element by ID. Masih ingat nggak maksudnya apa? Dia itu yang setahuku kita pakai untuk si fontnya nggak sih? Untuk apanya? Font, Sifonnya? font. Hmm, oke. Sebenarnya get element by ID ini gunanya bukan untuk font aja, tapi dia itu gunanya untuk memanggil mana yang mau kita ubah. Jadi kayak kan kita punya nih HTML. Nah, HTML itu ada nama-namanya, mana yang mau kita edit. Itu manggilnya pakai get element by ID gitu. Kan di tag HTML kita ada ID gitu kan. Nah, nanti manggilnya pakai get element by ID. Terus kita akan mengubah isi teks elemen dengan inner HTML. Ini udah pernah kita buat sebelumnya. Atau bisa juga pakai teks content. Terus kita akan mengubah kelas elemen dengan kelas list.
Dan yang terakhir kita akan membuat tombol dark atau light mode. Nah, DOM ini apa? Dokumen objek model ini itu cara JavaScript untuk melihat dan mengubah halaman HTML. Jadi untuk manipulasi tampilan yang ada di HTML. Contohnya, kamu punya section, namanya itu judul sectionnya. Nah, kamu mau ganti. Nah, kita bikin dulu variabel dibuat sebagai judul. Nah, judul titik konten. Kamu mau ganti apa? Mau ganti tulisan halo, ya tinggal halo gitu. Nah, kayak ini yang kemarin. Ingat nggak yang ini? Ingat? Atau ada pertanyaan? Udah ada, Diki? nggak ada. Oke. Aman ya, Miss Next? Atau mau diamatin dulu juga boleh? Boleh next. Oke. Nah, ini ya. Jadi kalau kita punya judul, awalnya judul, teks konteksnya itu kita ganti, sorry, judul itu nama tag HTML ID-nya, judul. Terus habis itu kita ganti jadi Hello Programmer. Jadi yang awalnya selamat datang jadi Hello Programmer. Bisa pakai teks konten atau pakai yang kita sebelumnya inner HTML. Terus gimana kalau awalnya backgroundnya itu putih yang light. Terus backgroundnya berubah jadi gelap yang dark. Caranya gimana? Kita bisa pakai style titik background color. Nah, terus kita buat style titik colornya mau apa. Di sini purple. Jadi purple gitu. Ada fungsinya, ada style color, ada itu warna teksnya ya kalau style color. Kalau background color ya warna background, terus terus ada font size, terus sama ada style.display. Display itu untuk tampilannya. Nah, kita ada class list, add, remove, dan juga toggle. Nah, nanti di sini kita akan pakai yang toggle ya. Jadi akan mengaktif dan nonaktifkan. Nah, kayak gini. Toggle itu otomatis menambahkan kelas kalau belum ada dan menghapusnya kalau sudah ada. Satu fungsi dua pekerjaan. Jadi kayak toggle itu harus menjalankan salah satu light mode kah? Nanti kalau diganti ke dark mode langsung berubah dan seterusnya. Nah, Miss, Miss akan ya, boleh izin minum. boleh. Miss akan buka Visual Studio Code, Miss. Miss, silakan dilanjut. Oke, sudah? Ya. Oke, Miss akan share screen. Nah, Miss akan share screen. Ini. Ini Miss buat simpel aja sih contohnya. Tapi kan kalau yang bukan contoh yang nanti kamu bikin untuk final project, yang nyeritain tentang
kamu ya, jadi personal website atau portofolio website itu kan kayak gini. Nah, kayak gini ya. Hmm. Ada tentang, ada ini kan kemarin sudah. Iki kan sudah. Nah, sekarang kita lanjut ke yang ini dark mode. Jadi light mode, jadi dark mode, jadi light mode. Kayak gitu. Nah, ini Miss contohin juga yang simple. Caranya gimana? Caranya pasti kamu butuh HTML-nya dulu. Kamu butuh HTML-nya dulu, Diki. Apakah boleh pakai yang kemarin? Boleh di-improve boleh. Atau mau kamu mau menyiapkan untuk tugas akhir juga boleh. Project akhir juga boleh. Jadi pasti kamu butuh navigasinya. Ini kalau mau pakai navigasi. Kalau enggak ya intinya yang penting di dalamnya ada button ini. Button untuk apa? Untuk ganti dark mode atau light mode. Kalau Miss settingannya di dark mode memang. Tapi kalau Diki mau settingan awal atau kayak template-nya di light mode juga bisa. Jadi ini light mode. Tapi Miss lebih suka template awalnya itu dark mode gitu. Jadi kalau Miss refresh, dia akan otomatis ke dark mode. Itu walaupun Miss nggak pencet. Setelah itu udah bikin bla 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 HTML-nya di akhir, baru kita akan bermain di apa? Kita akan bermain di style CSS-nya. Kamu harus nentuin dua hal. Apa itu? Eh, tema atau tampilan ketika light mode dan tampilan ketika dark mode. Ini kalau light mode, background color-nya itu jadi agak putih gitu. Color-nya juga agak gelap. Nah, sedangkan kalau light mode, nah kalau light mode, di sini apa? Di sini background color-nya 000. Iya, FFFF. Nah, itu artinya putih ya. Terus bordernya apa? Gitu. Kalau udah baru bikin JavaScript-nya. JavaScript-nya itu sama kayak sebelumnya. Bikin dulu elemen by ID. Apa sih yang mau kita ubah? Karena kita mau ubah tombolnya. Kalau kita pencet light mode, kan jadi light mode. Tapi tombolnya jadi dark mode. Kayak gitu. Jadi kita perlu ini dan ini. Terus kita perlu event listener. Event listener itu apa? Itu sebenarnya sama kayak kalau di Python itu listen, kayak listen gitu. Jadi biar aktif. Jadi biar bisa pakai klik. Ketika diklik, nah dia akan light mode. Karena ketika kita klik, dia akan manggil fungsi yang lain. Gitu. Ini kalau mode terang, ini selain mode terang. Kayak gini. Ada pertanyaan, Pak Diki? Hmm, tidak. Oke. Kalau gitu kita lanjut ke praktek ya. Oke, ma'am. Oke, boleh di-share screen. Hmm. Menurut Miss, apakah sebaiknya di lesson 9 atau langsung di tugas akhir? Miss boleh lihat lesson 9-nya nggak? Misal nggak lupa kemarin apa ya lesson Kalau 9-nya? lesson 9 itu yang ini, Yang tentang kucing ya? Atau bukan? bukan sungguh. Boleh coba Miss lihat dulu.
agak loading. Yes. Ya, ini selamat malam. Brasil. Oh, oke oke. Oh iya, kemarin masih yang coba-coba ya? Yes. Kalau saran Miss biar nanti kamu lebih mudah bikin proyek akhirnya boleh sih langsung di proyek akhir. Kalau proyek akhirnya temanya harus ini ya, harus tentang personal website, tentang portofolio kamu. Ya, ini sebenarnya aku Hello, belum bikin apa itu navbar. Oh, oke. Jadi ini berarti aku bikin dulu ya. Boleh bikin daftar di situ betul. Sama apa itu aku juga kelupa apa itu bukan Titir apa? bukan oh, div div itu oh ini, nav gini. Oh, kamu lupa gunanya div ya? Iya, aku sempet kelupaan. Oh, jadi div itu kayak kotak gitu. Kalau kita mau bikin suatu kotak-kotak kayak, oh, kamu punya nav, contoh, jangan nav, dia punya section. Kamu mau bagi jadi dua. Nah, ini bikin div, terus kamu kelompokin, ini apa aja isinya, bikin lagi div, di kanan ini apa aja kelompoknya. Jadi gunanya untuk mengelompokkan gitu kalau div. Kalau kamu mau butuh tiga section, tiga kotak ya berarti bikin tiga div gitu. Berarti ini sectionnya diganti sama div gitu kah? Sectionnya diganti sama div. Itu Diki pinginnya tampilannya kayak gimana? Section ini satu Aku kotak sih gini kan? kepikirannya eh, Mm-mm. iya sih kepikiran kota. Jadi rencananya aku mau dia itu kayak yang pernah Miss tunjukin, kalau neken apa nanti ditunjukin yang mana, kalau neken apa ditunjukin yang satunya. Oh, oke oke. Kan aku Berarti ini ada kayak yang project 3D, aku juga ada project yang programming. hmm, Aku itu kepikiran kalau neken apa nanti bisa ubah jadi project yang mana gitu. oh iya iya. Itu pakai tab itu di pertemuan berikutnya. Ini pakainya div berarti. Section Oke. ini diganti div. Oke, nice nice. Itu nanti kita akan pelajari. Hmm. Oke. Setelah itu kayak nafnya tadi hmm, Nah, nafnya mau gimana ya? mau ada kayak tulisan Diki gitu nggak di pinggir kirinya? Enggak. Tampilannya gimana? Ini nav. Nah, di kan udah. Terus di dalamnya, coba Diki Ada gambar dulu. home Biar di posisinya ya di sekitar sini sih. Ya, di gimana ya? tengah-tengah. Iya, Oh, kayak terus yang project sebelumnya yang lesson 7 kalau nggak salah. boleh kamu coba lihat boleh. Ini oh bukan. Yang mana sih? Oh, kayaknya yang ini deh. Lesson 8. Hmm. Yang dia itu kayak Nah, itu tadi yang Miss maksud. ada Kalau ini kamu ini ini ya aku ngerti, aku
nggak usah, penting ini yang kayak gini dia. Berarti dia tetap di tengah ya, tapi ya. Iya. Oke, berarti sama kamu bikin div buat itu isinya. Terus di kanan bikin buat button dark and light-nya. Di situ bikin div lagi. Oh ya, Hmm. sekarang untuk Terus buttonnya ya. eh tulisannya dulu. Oh ya. Div itu pakainya li a. Hmm? Ul ul Oh, oh. enter. Nah, setiap tulisannya itu ada li. Setiap kayak nav li, sorry, li home, li apalagi project kayak gitu. Yang pertama apa? Beranda, home atau Home. home boleh. Setelah itu bawahnya ya. Bawahnya bikin li lagi. Namanya apa? Project. Boleh. Sekarang bawahnya. Oh, gitu. Lagi tutup. Sudah miss. Sekarang di bawahnya div bikin div lagi. Buat tombol button. Buttonnya wajib dikasih ID ya. Bebas namanya boleh apapun. Cuma kalau bisa yang menggambarkan. Jangan kayak singkatan-singkatan susah gitu. Kayak gini. ID dark. Tapi jangan dark itu kan nggak eh, buat kayak apa ya? Dark system gitu boleh. Dark system. Takutnya Hmm. kalau dark nanti dibuat dikira buat dark aja padahal itu sistem. Atau apa ya? Display display system gitu. Ada yang aneh kok tiba-tiba hilang semua. Kok hitam? Iya. Oke. Nah, oke. Kirain tadi apa nge-lag mati lampu ya? Soalnya beberapa murid ini sering yang di Malang sering mati lampu. Iya, Tapi di Malang kamu, lagi mati lampu, tapi setahuku sekitar di tempatku ya sekitar jam 1 sampai jam 4. oh tadi kamu jam 1 sampai jam 4 mati lampu. Enggak, kemarin iya. Hmm, di Mis enggak soalnya cuma ada yang kayak beberapa di Sukun gitu. Itu mati lampu tadi pagi sampai jam 2 kayaknya baru nyala. Sekarang
Berarti ini isi buttonnya boleh dark, boleh light gitu. Iya, kamu mau Kalau awal dari kali awal apa dulu? dark Yang berarti yang pertama kali ditulis masuk. itu Like dulu? ya. Oke. Habis itu berarti sekarang sudah div-nya. Sudah ya, harusnya udah aman. Coba ditampilin, terus ditambahin CSS-nya, terus baru JavaScript-nya. Tapi sebenarnya apa itu? Dianya sendiri Sebenarnya belum sepenuhnya selesai sih. yang apanya? Oh, yang Eh, Yes No-nya kemarin. bukan. Iya, kayaknya aku juga mau nambahin itu. Tapi bukan itu yang aku kepikiran. Apa itu? Ininya belum selesai apa itu? HTML-nya Oh, sendiri juga HTML. belum selesai. Oh iya, nggak apa-apa. Ini kita kayak biasanya aja, kayak satu section, terus CSS, satu section CSS gitu. Oke. Berarti ini CSS-in yang nav-nya dulu boleh. CSS berarti di head. Betul. Tag-nya apa? Nice, style. Kamu boleh mulai dari ganti warna, ganti eh tulisan, font boleh. Kita Bikin bikin dulu fontnya nanti. sama semua. Jadi kita bikin saja Masa nanti judulnya sama juga? fontnya. Oh, ininya apa? Font family-nya ya? Iya, Hmm, hmm, hmm. untuk font family-nya mungkin kita ambil saja yang dari 8. Boleh. Lumayan bagus kalau kataku. Kemarin import ya itu ya? Iya, Nah, jangan lupa importnya itu juga di copy. yang mana? Yang baris Yang ini 9. ya? Font. Ingat ingat yang ada tulisan font itu berarti kamu import font family. Ctrl Z, Ctrl C di sini di atasnya, enter, Ctrl V. Mm-mm. Di sini kan, Miss? Iya. Terus tinggal di bagian badinya font family-nya namanya apa gitu. Coba cek yang di lesson 8 juga font family-nya. Di lesson 8 font family-nya. Nah itu Lexen DK. Nah itu juga copy aja. Biar nggak typo. Sekalian paddingnya kah? Hmm, boleh kalau sama. Kalau paddingnya sama nggak apa-apa. Kalau beda ya nanti harus di-adjust. Nanti aja kalau itu. Kalau Oke. padding. Miss ambil minum bentar ya. Ya, ya, ya.
Jadi mau nyari apanya? Warna ya? Iya, color picker Hmm? Tadi nggak bisa langsung di Visual Studio Code-nya ya? bisa, tapi kan aku juga nggak tahu, nggak bisa lihat warnanya, jadi nggak tahu. Oke oke boleh lewat situ. Rata-rata warna gelap itu sekitar ungu, tapi kadang dia agak biru. Mana ya? Oke. Hmm, kita sekalian.
Kalau ada pertanyaan boleh ya, Diki. Tidak ada sih saat ini. Oke. Sekarang border radius ya kalau mau bikin lebih mulus ininya. Ini bikin kayak ada sudutnya ya. Sudutnya biar nggak kotak. Iya. Baru radius. Mari kita pilih 70. 70 harus ada satuannya ya. Px coba. Sama sekalian tunggu. Hampir saja. Hampir sekalian. Oh ya. Apa itu cara display gimana ya? Display flag. Oh ya. Hmm. Eh, oh, di sini kalau nggak salah ada nggak sih? Nah ini. Kenapa, Jadi Diki? enggak. Nav spasi aktif. Spasi L spasi I. Miss, ini gimana ya supaya si Hmm? LI-nya, oh tunggu, apa kayak gini ya? Eh, nav-nya kan udah di flag. Kalau untuk itu nav full, iya kayak gitu. Biar lurusan. Iya. Mm-mm. Nah, Nah, habis itu dikasih text decoration-nya non, biar gak ada titik-titiknya. Habis itu dikasih gap. Atau padding juga bisa. kenapa Miss? Kenapa Miss? Dikasih gap. Gapnya dikasih 20 px coba.
Masih ada nih titiknya nggak, Miss? Ini titiknya itu harus di li-nya. Jadi Hmm, tadi di ul kalau nggak salah ya. Nah, itu harus di di naf ul li gitu. Atau nggak usah langsung ul spasi li gitu bisa. Nggak usah dari naf. Jadi kamu bikin baru lagi di sini ul spasi li text decoration none gitu. tapi bukannya kalau kayak gitu semua. Tapi aku juga kemungkinan besar pengennya gitu nggak sih? Kamu pingin semua titiknya hilang kan ya? Atau gimana? Bukan itu kan nanti bakal kemungkinan ada titik-titik lagi atau apa gitu. Oh iya iya benar-benar. Tapi kalau Amat saat ini nggak ada sih. nggak ada. Boleh Saat ini. di atau kalau mau amannya divnya ini kasih kelas aja. Soalnya kurang ideal kalau di sini tuh pakainya div karena kamu punya banyak div kan. Idealnya itu nama kelasnya apa? Nama kelas divnya. Kelasnya adalah V. Jadi ini jadinya titik NV. Ya kan, Miss? Mm-mm, Bawahnya ini titik NV mm-mm. spasi UL spasi LI. Iya. Hmm. Hmm. Aneh. Mm-mm. Nah, masih ada? Masih ada. Benar-benar. Coba lihat yang lesson 8 Diki. Kayaknya text decoration non gitu. Ke arah nav. Nah, Nah itu tuh. Space between. Text decoration non kok bener. Gap nomor. oh ya Miss, kita harus segera yang background itu karena ini sudah jam 8. Iya. Kak, kita ke buttonnya dulu ya. Buttonnya mana button? Buttonnya di Button button ininya. ini button. Nah, oke, ID-nya display. Nah, kamu buat kan itu klik ya, klik. Jadi kamu bikin dulu body light mode. Kalau yang sekarang itu dark mode kan ya. Yang Hmm, sekarang kan kamu udah punya warna body tuh. Itu dark mode atau light mode? dark mode. Dark mode. Berarti kamu harus bikin kayak gini. Body titik light mode backgroundnya apa? Oke. Itu contohnya ya dari Miss ya. Ini nggak bisa Body. di copy. Ini ditaruh di sini ya, berarti. Ya, boleh.
F5 F5 F Itu punya Miss, tapi punya Diki boleh yang lain. Warna putih dulu juga boleh. Nanti bisa diganti. Pokoknya warna terang dulu boleh. dan ada setelah itu Setelah itu bikin scriptnya, JavaScript di bawahnya body. di bawah sini, di bawahnya body atau di dalam body. Di di paling bawah body, tapi masih masuk body. Oke. Mm-mm. Script, bikin script. Tunggu, harus di iniin dulu kah? Harus ada apa ya? Iya, kayak gitu, bikin scriptnya dulu. Sekarang Terus habis itu bikin variabel. Variabelnya itu untuk manggil ID tombol kamu. Bikin variabel pakai apa, masih ingat nggak? tulis aja kalau nggak salah, lalu kasih titik dua atau sama dengan ya. Sama dengan pakainya let. Let, terus nama variabelnya, Let habis itu nama variabelnya, this boleh. Terus sama dengan, sama dengan, gak usah spasi kan. nggak apa-apa. Terus dokumen get element by ID. Dokumennya besar atau kecil? Kecil aja, Dokumen titik titik get get elemen itu, yang elemen by ID, dalam kurung, kurung biasa. petik, terus ID ini kamu. ID-nya Apa nama? yang button itu tadi kah? Mm-mm. Oke. Hah? Apa ini? Itu lanjutannya. Oke. Terus kan display, terus di akhir ada titik komanya. Titik koma. Itu kan. Nah, oke. Enter. Terus tambahin. Kalau kamu kan this, berarti this titik add event listener This titik itu. titik Lihat nggak yang merah? add Mm-mm. yang Event ini. list. Ya itu betul. Dalam kurung klik, karena kan kita mau pakai klik ya. Kalau diklik dia ganti. Kliknya ada petiknya. Oh ya, lupa. Klik. Habis itu di luarnya koma function. Mm-mm. Dalam kurung, lalu itu kurung kurawal kah? Iya betul, kurung kurawal. Setelah itu kurung di dalam kurung kurawalnya lanjutannya Ada. ini. Ya itu jadi kamu enter aja. Enter. Main ini juga ya. Dokumen dot
di dot kelas list dot toggle Mm-mm. Nah, itu dalam like mode kurung itu. Mm-mm. petik. Tadi namanya kamu body like mode juga ya yang CSS. Mari kita lihat. Ya, body light Ya, mode. berarti sama. Mm-mm. Berarti itu juga like strip mode. Oke. Coba Like itu strip dulu. mode. Bisa nggak berganti? Kalau yang if mode terang itu untuk ganti tulisan jadi light mode, jadi dark mode. Coba kita cek udah berganti belum warna backgroundnya sekarang. Klik. Oh, udah ya. Oh, teksnya harus di dalam light mode tadi harus kamu ganti teksnya yang nav. Kita harus edit lagi yang nav. Oh ya, nav Disco. juga. Navnya belum ya. Iya, iya, navnya belum. Jadi kamu harus bikin nav titik light mode warna sama fontnya. Gitu. Eh, tunggu. Berarti kalau mau masukin like-nya nanti tinggal di bawahnya dokumen titik body ya, kayak dokumen titik nav gitu. Mm-mm. I see, I see, I see, I see. Jadi berarti aku copy saja ini, Ctrl C, enter Ctrl V, enter ini. Oke, tapi ini kita ganti. Hmm, kenapa kok tak hapus tadi color pickernya? Atau gini, atau bisa bisa juga kayak gini, Diki. Kamu nggak perlu bikin script baru, kamu tinggal buat CSS baru, tapi namanya kayak body titik like mode titik nav gitu juga bisa. Hah? Coba. Di situ kan body like. Nah, itu kan body like mode. Terus kamu spasi lagi setelah like mode itu disepasi lagi nav. Kayak gini. Mm-mm. Tapi bukannya berarti navnya juga jadi ghost white background Iya, colornya. iya itu harus kamu ganti. Kamu mau pakai warna apa? Hmm. Ini tunggu aku ingat sempat Gitu. dapet color. Kalau besok kita Hmm, kelasnya jam 9 ya, Diki? Bisa nggak? kayaknya nggak bisa deh. Aku ada acara. Oke. Jam berapa besok, Diki, bisanya? Kurang tahu juga. Apa itu pagi-pagi aku mau pijet sama ada rapotan. Oke, oke. Miss itu minggu padat. Besok Miss free dari Miss ada kelas jam 11 sampai jam 1. Besok kalau bisa kabarin Miss ya. Miss bisa dari jam 3 sore. Oke? Oke, bentar. Nanti kalau Ini kalau nggak bisa tiba-tiba. nanti kita schedulein di hari weekday kan Diki udah libur ya. Miss kalau weekday itu banyak yang kosong juga. Cuma kalau minggu besok Miss di MCC full jadi belum bisa. Oke. Diki ada yang mau Ini ditanyain nggak tentang ini? Besok yang kita lanjutin yang ganti tulisan ini ya, yang if itu sama else. miss Boleh, boleh. tahu invert colornya dari ini enggak? Kalau kenapa? Invert kan miss tau kan apa itu reverse atau invert biasanya sebutannya. Invert tuh diapain ya? Kayak Maksudnya di hitam invert jadi gimana? putih, hitam jadi putih,
merah jadi biru. Heeh. Oh, kayak kamu mau nyari warna silangnya, warna kebalikannya gitu. Yes, 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 itu maksudku. Oh, Miss tahu cara. kamu coba tanya ChatGPT. Miss juga nggak ini soalnya. Saya belum Diki bisa pakai buka. ChatGPT nggak? Saya belum bisa buka ChatGPT, Miss. Oh iya ya, Miss cariin aja. Coba kirim ininya, Miss tanyain. Kirim warnanya. Apa warna invert dari Ctrl C. OV? Itu OV atau no? Sebentar, sebentar. Tak kirim langsung ke Miss atau gimana? Ke grup nggak apa-apa itu. Legend code itu boleh. Kalau nggak salah hashtag Ctrl V. Oke, Miss buka dulu. Mana habis? OV. Aku itu kemarin sempet kabut gitu kan. Hmm. Ada anime nih, warnanya bagus banget. Kayak animasi sama warnanya bagus. Hmm. Kombinasi warnanya. Tapi mereka rata-rata pakai warna yang gelap dan invert lah untuk bagian tertentu. Hmm. Nah, jadi kayak kan ada animasi api gitu kan. Biasanya api itu oranye, kuning, dan merah gitu. Mereka pakai warna invertnya supaya lebih bagus. Nah, aku Hmm. kepikiran kalau kenapa gak tak invert balik, tapi nggak hanya apinya tapi semuanya. Kelihatan Hmm. lumayan bagus kalau kataku. Oke, oke, oke. Boleh, boleh. Miss juga baru kepikiran ya tentang invert itu. Nah, Miss sudah kirim di chat grup ya. Nanti kamu coba. Nanti kamu boleh explore-explore warna ya. Karena emang sekarang lagi zaman ya. Mungkin kayak invert-invert atau agak nabrak-nabrak gitu. Boleh juga. Mau ada yang mau ditanyain nggak, Diki? Tidak ada sih. Nggak ada. Oke. Boleh itu nanti dilanjutin. Besok kita make sure yang dark mode, light mode-nya selesai. Tapi itu tinggal dikit sih. Tinggal nambah-nambahin CSS sama ganti if sama nambahin if else buat ganti gitu. Baru kita lanjut ke yang tab itu. Oke, Miss. Oke, thank you Aku Diki. jadi Good job. Boleh di. Ih, hasilnya lucu. pink. Gak apa-apa Lucu. sih. Gak Itu apa-apa. masuk like kok menurut Miss. Ya, Warnanya like. ya lumayan bagus kalau kataku. Iya, lucu warnanya. Iya. Nah, eh kita ketemu lagi. Semoga besok bisa ketemu ya. Nanti konfirmasi ke Miss aja. Berarti bisanya kapan. Dan keren banget, congratulations sekali lagi karena berhasil ya ujian dan masuk SMA-nya. Dan happy your holiday, Diki. See you. See you, Miss.